Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan belajar geometri transformasi bagian yang kedua, yaitu refleksi. Oke, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah sebuah lukisan bersimetri antara kiri dengan kanan yang sama persis. Berikutnya gambar yang kedua ini adalah gambar Candi Prambanan dengan bayangannya yang berada di air. Gambar yang ketiga ini adalah seorang balita yang sedang bermain dengan cermin. Gambar yang keempat ini adalah seorang siswi yang sedang bersiap-siap ke sekolah dengan bercermin untuk berangkat ke sekolah. Nah, dari keempat gambar ini adalah contoh dari manfaat pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, apa itu pencerminan? Pencerminan, kata lainnya adalah refleksi. Itu adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu. Nah, garis tertentu itu disebut sumbu cermin atau sumbu simetri. Nah, di sini ada beberapa pencerminan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi di sini garis merah ini adalah sumbu X. Di sini ada sebuah titik A 2,3. Jika kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 2,3. Jadi X-nya tetap, yang berikut adalah Y-nya. Nah, kalau kita rumuskan, jadi titik A X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi yang berubah dari Y-nya dari positif itu menjadi negatif. Kalau nanti seandainya Y-nya di sini negatif, nanti akan berubah menjadi positif. Berikutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, jadi ini garis merah ini adalah sumbu Y atau sumbu simetrinya. Titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya aksennya di sini adalah min 2,3. Jadi Y-nya tetap menjadi 3. Sedangkan yang berubah adalah X-nya dari 2 berubah menjadi min 2. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu Y, jadi yang berubah adalah X-nya. Jadi di sini X-nya positif jadi negatif, Y-nya tetap. Seandainya nanti di sini X-nya negatif, maka akan berubah di sini menjadi positif. Untuk pencerminan yang selanjutnya, ini adalah pencerminan terhadap titik 0,0 atau titik pusat. Di sini ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Bayangannya di sini aksennya adalah min 2,3. Jadi di sini X-nya dari sudut 2 berubah menjadi negatif 2. Sedangkan Y-nya dari min 3 berubah jadi positif 3. Jadi pencerminan terhadap titik 0,0, jadi semuanya tinggal dikalikan dengan negatif. Jadi X positif berubah jadi negatif, Y positif berubah jadi negatif. Jadi nanti kalau X dan Y di sini negatif, maka akan berubah menjadi positif. Pencerminan yang selanjutnya ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Ada sebuah titik A di sini 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya aksennya di sini adalah min 3,2. Jadi di sini X-nya adalah 2 berubah menjadi min 3. Sedangkan Y-nya di sini min 3 berubah menjadi 2. Jadi tinggal kita balik posisinya. Nah, atau bisa kita rumuskan A X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya Y yang di belakang taruh di depan, sedangkan X yang di depan taruh di belakang. Jadi tinggal dibalik saja posisinya. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X. Ada sebuah titik A di sini, yaitu 2,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya di sini adalah 3,2. Jadi posisi X awalnya 2 berubah menjadi min 2. Maaf,
berubah menjadi 3, sedangkan Y awalnya di sini adalah min 3 berubah menjadi min 2. Jadi untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, posisinya dibalikan dengan negatif semua. Jadi titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya hasilnya adalah min Y, min X. Selanjutnya refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini saya mempunyai sebuah garis. Di sini adalah garis X sama dengan 3. Nah, ada sebuah titik A di sini 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah posisinya adalah H. Anda kita simpulkan bayangannya di sini aksennya adalah 5,2. Jadi Y-nya tetap, asalnya tadi 2, sini tetap 2. Yang berubah adalah X-nya. X-nya tadi 3, X-nya tadi 1, berubah menjadi 5. Nah, bagaimana mencari dapat 5? Ini bisa kita rumuskan. Jadi titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Bayangannya adalah ini. Rumusnya 2H min X, Y. Jadi Y-nya tetap karena terhadap garis X sama dengan H, yang berubah adalah X-nya di sini. Jadi kalau kita hitung tadi titik A 1,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, jadi 3 di sini adalah H, bayangannya adalah rumusnya 2 kalikan H dari sini 3, jadi 2 kali 3 dikurangi X nya di sini adalah 1, jadi 2 kali 3 dikurangi 1, Y-nya tetap, Y-nya di sini adalah 2. Nah, jadi hasil bayangannya 2 kali 3 adalah 6 dikurangi 1, 5,2. Kemudian refleksi selanjutnya ini adalah terhadap garis Y sama dengan H. Nah, Y sama dengan H, di sini ada garis Y sama dengan 4. Ini adalah titik asalnya 3,2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, bayangannya aksinya adalah ini. Jadi X-nya tetap 3, Y-nya berubah tadi dari 2 dan menjadi ini. Nah, rumusnya hampir sama seperti X sama dengan H tadi. Jadi di sini rumusnya adalah X, 2H min Y karena terhadap garis Y sama dengan H. Jadi yang berubah adalah Y-nya, X-nya tetap. Jadi tadi ada titik A 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Bayangannya adalah X-nya tetap 3, Y-nya berubah jadi 2. Rumusnya 2H, jadi 2 kali hanya di sini 4, jadi 2 kali 4 min Y. Y-nya di sini adalah 2. Jadi bayangannya 3,2 kali 4 8 dikurangi 2 5. Nah, jadi untuk pencerminan dapat kita simpulkan dari yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Ini adalah titik asal, ini adalah refleksi pencerminannya terhadap apa, ini adalah hasil bayangannya. Nah, untuk contohnya adalah ini tadi, bisa kalian pelajari sendiri, bisa diulang-ulang ya, semuanya sudah ada di sini. Oke, semuanya sekian pembelajaran kita untuk refleksi. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.